This is his cell phone that was found on the roof, and there is not a crack in the screen on the roof. There's drag marks here that are pretty fresh. And then this one is. So, this one is that broken. hole still I don't know is a mystery. how that- Which part of that building you came off of? Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah unsolved case atau kasus yang belum terpecahkan. Dan korbannya merupakan seorang calon screenwriter. Dan juga kejadian ini terjadi di Amerika Serikat. Dari kemarin emang banyak banget kita ngebahas kasus-kasus di Amerika Serikat ya. Emang bener-bener banyak banget kejadian-kejadian aneh dari negara sana tuh ya. Yaudah gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bahas kasusnya. Ini dia kasus menghilangnya Ray Rivera. Seorang calon screenwriter atau penulis skenario yang bernama Ray Rivera yang berusia 32 tahun menghilang secara tiba-tiba pada tanggal 16 Mei tahun 2006. Sekitar seminggu kemudian jasadnya ditemukan dalam keadaan membusuk di dalam sebuah ruangan yang sudah terbengkalai di Hotel Belvedere yang terletak di kota Baltimore. Ketika kematian Ray Rivera menjadi berita utama pada tahun 2006, awalnya ini tampak seperti aksi bundir. Sekitar seminggu sejak Ray menghilang, tubuhnya ditemukan dalam keadaan sudah membusuk di dalam sebuah ruangan konversi yang sudah terbengkalai di Hotel Belvedere di kota Baltimore. Setelah terjun dari atap ruangan tersebut, jasadnya Ray terlihat terbaring berhari-hari. Pihak berwenang menyimpulkan bahwa Ray melompat dari atas gedung setinggi 14 lantai itu dan langsung menuju ke atap yang lebih rendah, dan dia langsung masuk atau kasarnya menjebolkan atap dari sebuah ruangan konferensi yang sudah lama terbengkalai. Tapi apakah betul Ray Rivera melakukan aksi bundir? Orang-orang terdekat dan juga anggota keluarganya Ray Rivera malah berpemikiran sebaliknya. Dan ternyata bukan mereka saja yang berpemikiran seperti itu, melainkan banyak lagi pihak lainnya. Apa yang bisa membuat pria yang stabil, suka berteman, baru menikah, yang baru saja membuat rencana untuk akhir pekan tiba-tiba melompat dari gedung? Ungkap seorang penulis yang bernama Mikita Broadman mempertanyakan dalam bukunya tahun 2018 yang berjudul An Unexplained Death: The True Story of a Body at the Belvedere. Sudah lebih dari 1 dekade tidak ada yang berhasil mengungkapkan kebenarannya dari kematiannya Ray Rivera. Namun pada tahun 2020 pihak Netflix merilis kembali atau mereka melakukan sebuah reboot dari series Unsolved Mystery dan mengangkat kasusnya Ray Rivera yang mengakibatkan kasus ini menjadi sorotan kembali. Sebelum kita bahas kasusnya lebih lanjut, kita kenalan dulu sama si Ray Rivera ini siapa ya. Ray Rivera adalah seorang penulis dan videografer yang berusia 32 tahun yang berbasis di Baltimore, Maryland. Dia menjalani kehidupan yang nyaman dengan pasangan lamanya yang kemudian menjadi istri barunya yang bernama Allison. Pasangan itu telah pindah dari Los Angeles dan telah tinggal di Baltimore selama lebih dari 2 tahun. Ray memiliki pekerjaan sebagai editor buletin keuangan di Rebound Report. Buletin ini dimulai oleh teman lamanya yang bernama Porter Stansberry dan diproduksi di bawah sayap penerbit Agora, sebuah perusahaan payung untuk perusahaan yang berbasis di lingkungan Mount Vernon. Selain pekerjaan menulisnya, Ray juga menjadi asisten pelatih untuk tim polo air pria di Universitas Johns Hopkins. Menurut istrinya Ray yang bernama Allison, keduanya berencana untuk pindah kembali ke Los Angeles, di mana Ray dapat mengejar impiannya menjadi seorang penulis skenario atau screenwriter. Banyak sumber yang sudah mengkonfirmasi bahwa Ray ternyata tidak senang dengan pekerjaan yang dia pegang sesaat sebelum kematiannya, terutama karena saham miliknya yang tidak pernah pulih kembali seperti yang dia harapkan. Ray Rivera juga digambarkan sebagai pria yang tidak mau pergi jika tidak memberitahu istrinya dan juga orang-orang terdekatnya. Namun pada kasus ini dia memutuskan untuk melakukan hal sebaliknya.
dia pergi tanpa memberitahu istrinya kemana dia akan pergi. Ray Rivera terakhir terlihat meninggalkan rumahnya di kawasan lingkungan kelas menengah di daerah Northwood pada tanggal 16 Mei tahun 2006. Orang terakhir yang diketahui melihat Ray dalam keadaan masih hidup adalah Claudia, yang merupakan teman rekan kerjanya Allison yang sedang menginap di rumahnya Ray dan Allison di Northwood. Sementara itu, istrinya Ray yang bernama Allison sedang menjalani bisnis trip di luar kota, tepatnya di Richmond, Virginia. Menurut statementnya Claudia, dan juga statementnya ini ditulis di bukunya Mikita Broadman tadi yang sudah kita bahas di awal itu ya, Ray tampak sibuk dengan tugas-tugasnya. Menurut klaimnya Claudia, pada pukul 4 sore terdengar suara Ray yang sedang melakukan panggilan pada ponselnya, dan juga Ray mengatakan kata "oh shit", dan kemudian dia langsung bergegas lari keluar rumah, seperti dia telat untuk melakukan janji dengan orang lain. Ray kemudian berlari keluar dan langsung mengendarai mobil istrinya untuk pergi. Namun Ray kemudian kembali lagi ke rumahnya untuk sebentar, dan kemudian dia langsung pergi lagi meninggalkan rumahnya. Ray juga meninggalkan rumahnya dalam keadaan lampunya hidup dan juga komputernya dalam keadaan nyala. Istrinya Ray yang bernama Allison mencoba untuk menghubungi ponselnya milik Ray, namun tidak dapat dihubungi. Kemudian di hari itu pada pukul 10 malam, Allison mencoba untuk menghubungi Claudia untuk mempertanyakan tentang suaminya. Tetapi Claudia kemudian menjawab bahwa dia tidak melihat Ray lagi semenjak dia pergi pada waktu sore itu. Pada saat itu, Mikita Broadman menulis di bukunya bahwa Allison menganggap suaminya ini sedang pergi keluar untuk minum-minum. Namun sampai hari berikutnya yang dimana Ray masih tak kunjung ada kabar, dan hal ini yang membuat Allison menjadi sangat khawatir. Setelah Allison mencoba untuk menghubungi teman-teman dan juga anggota keluarganya Ray untuk menanyakan keberadaan Ray ini di mana, tepatnya pada tanggal 17 Mei tahun 2006, pukul 3 sore secara resmi Allison membuat laporan orang hilang kepada pihak kepolisian. Dan kemudian pada tanggal 23 Mei tahun 2006, keberadaan mobilnya Allison ditemukan di daerah Mount Vernon, dan keesokan harinya jasad Ray Rivera ditemukan sudah tewas. Jasad Ray Rivera ditemukan setelah ia menghilang lebih dari seminggu. Jasadnya ini ditemukan di dalam sebuah ruangan konferensi yang sudah terbengkalai di Hotel Belvedere di kota Baltimore. Kondisi tubuhnya Ray sudah dalam keadaan yang membusuk, dan membusuknya ini juga sangat parah. Dan dari pembusukan ini sudah teridentifikasi bahwa tubuhnya Ray sudah meninggal berhari-hari yang lalu. Sebuah lubang di ruangan tersebut menunjukkan bahwa Ray melompat dari atas gedung tersebut, dan gedung tersebut memiliki 14 lantai. Hotel Belvedere sendiri dibangun pada awal tahun 1900-an dan memiliki sejarah mengerikan tentang insiden malang di lahannya, termasuk sejumlah aksi bundir. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar telah diubah menjadi gedung kondominium. Berita tentang kematiannya Ray Rivera sudah mencapai Burbank, California, yang dimana dia bekerja sebagai pelatih akuatik di sebuah sekolah menengah setempat. Saya ingat para pemain akan berlari ke sisi kolam renang selama time out, hanya untuk mendengarkan apa yang dikatakan Ray. Kenang George Akopian yang merupakan asisten pelatih di bawah Ray selama 2 musim. Anak-anak benar-benar menanggapinya karena mereka tahu dia tahu apa yang dia bicarakan. Pihak berwenang sangat percaya bahwa Ray telah melompat dari lantai 14 ke ruangan tersebut. Namun, otopsi koroner menyatakan penyebab kematian Ray masih belum ditentukan. Sementara itu, istri dan keluarganya Ray menaruh curiga adanya permainan curang atas kematiannya Ray Rivera. "Bukan saudaraku," kata Angel, salah satu kerabatnya yang skeptis terhadap teori bundir. Ini ironi karena dia takut ketinggian. Ray sendiri tidak memiliki riwayat penyakit mental atau shock mendadak. Selain itu, Ray juga sudah benar-benar memesan ruangan kantor untuk dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dan proyek-proyeknya.
yang artinya ini sudah mengindikasikan bahwa Ray tidak memiliki niat sama sekali untuk melakukan aksi bundir. Seperti banyak kasus lainnya yang masih belum terpecahkan hingga hari ini, kasus kematiannya dari Ray Rivera juga melahirkan banyak sekali teori-teori konspirasi. Tetapi bahkan mereka yang terlibat dalam kasus ini mengakui adanya elemen yang sangat aneh dalam kematiannya Ray Rivera. Yang pertama, pihak berwenang tidak dapat mengambil rekaman video dari gedung yang sangat aman untuk melihat apa yang terjadi ketika Ray berjalan ke lantai yang lebih tinggi karena masalah teknis. Kemudian ada catatan yang tidak jelas yang ditemukan di komputer Ray. Catatan itu diketik dan dicetakkan kecil, dilipat dalam plastik dan ditempelkan ke layar komputer rumahnya bersama dengan cek kosong. Catatan itu ditujukan kepada saudara dan saudarinya dan mengacu pada permainan yang dimainkan dengan baik. Itu juga menyebutkan orang-orang terkenal yang telah meninggal seperti Christopher Reeves dan juga Stanley Kubrick, serta orang-orang biasa yang Ray kenal di kehidupan nyata. Catatan itu termasuk permintaan untuk membuat mereka dan dirinya sendiri 5 tahun lebih muda. Penemuan itu sangat membingungkan yang mengakibatkan para penyidik akhirnya menyerahkan seluruh penemuan itu ke pihak FBI. Dan pihak FBI kemudian memutuskan bahwa penemuan ini bukan catatan atau surat aksi bundir. Surat samar itu menunjukkan detail-detail keadaan Ray Rivera yang dimana detail-detail ini menunjukkan adanya peningkatan minat pada Freemason. Catatan yang dia tinggalkan dimulai dan diakhiri dengan frasa yang digunakan dalam ordo masonik. Seorang perwakilan di Pondok Maryland setempat mengkonfirmasi bahwa Ray bertanya tentang keanggotaan pada hari yang sama dia hilang, tetapi tidak ingat sesuatu yang tidak biasa tentang percakapan mereka. Sesaat sebelum kematiannya, Ray juga membaca buku-buku yang berkaitan dengan pasangan bata seperti The Builders. Istrinya Ray yang bernama Allison menggambarkan tumbuhnya rasa paranoia di dalam dirinya Ray berminggu-minggu sebelum kematiannya. Dia mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa Ray seringkali merasa cemas ketika bel atau alarm rumahnya berbunyi. Dan pertemuan antara suaminya itu dengan pria yang tak dikenal di sebuah taman membuat suaminya tampak putus asa. Dan alhasil ada sebuah pertanyaan besar, apakah ini benar-benar tanda-tanda adanya penyakit psikis di dalam dirinya Ray, atau apakah memang Ray sangat ketakutan akan dikejar oleh seseorang. Dari semua ini mungkin detail yang paling menyeramkan adalah sendal dan ponselnya Ray dalam keadaan utuh ditemukan di atap bagian rendah di Hotel Belvedere. Ini kan jadi pertanyaan besar banget, kok bisa handphonenya sama sendalnya dalam keadaan utuh. Seharusnya kan sendal dan ponselnya Ray kan nempel bersama dia, dan kasarnya nih ya, Ray-nya aja lompat dari lantai 14 langsung hancur gitu. Dan seharusnya sih menurut gua ponselnya juga ikut hancur gak sih? Kan ikut barengan sama si Ray. Beberapa ahli teori konspirasi menunjukkan bahwa adanya keanehan dari perilakunya Porter Stansberry atau temannya Ray yang memiliki bisnis buletin, terutama perilakunya Porter yang selalu menghindari pihak kepolisian. Tapi menurut para ahli teori konspirasi lainnya, keengganannya dari Porter Stansberry mungkin saja untuk melindungi reputasi bisnisnya. Ya karena namanya business owner pasti ingin menjaga citra dan publisitas yang baik untuk perusahaannya. Namun jika memang Porter Stansberry menutupi sesuatu, belum ada yang mengetahui secara pasti apa sih yang si Porter Stansberry ini tutupi. Kasus kematian atau kasus anehnya dari Ray Rivera ini kemudian diselidiki kembali oleh pihak kepolisian setelah kisahnya ini diangkat ke dalam sebuah dokumenter series yang berjudul Unsolved Mystery oleh Netflix pada tahun 2020. Terlepas dari berbagai detail-detail aneh maupun pihak kepolisian atau juga
penyelidik amatir atau penyelidik swasta, mereka semua tidak tergerak dari kesimpulan atau pernyataan bahwa Ray Rivera mengakhiri hidupnya sendiri atau melakukan aksi bundir. Tetapi bagi mereka yang sangat dekat dengan Ray, termasuk juga istrinya yang bernama Allison, mereka menaruh curiga besar bahwa Ray tidak mungkin melakukan aksi bundir, melainkan Ray memang sudah direncanakan untuk dilempar dari Hotel Belvedere. Oke, mungkin segitu aja untuk kasus yang belum terpecahkan dari Ray Rivera, dan sekarang menurut cocoklogi dari gua. Kalau menurut gua ini kayaknya dia itu ada yang mengeksekusi ya, karena anehnya ponsel sama si sendalnya dalam keadaan utuh. Gue pikirnya gini, lantai 14 tuh kan tinggi ya. Jadi kalau misalnya kalian belum lihat nih, kan tadi gue udah pasti simpen beberapa foto si Hotel Belvedere-nya ya. Kan kalian bisa lihat tuh ada lantai yang tinggi dan ada juga lantai yang rendah. Maksud gue tuh jadi kayak ada atap yang tinggi dan ada atap yang rendah. Ray itu lompat dari lantai 14 tuh, dari yang atas ini terus menuju ke atap yang lebih rendah ini kan. Lantai 14 tuh kan tinggi tuh, dan Ray itu kan jatuh dalam kecepatan yang sangat cepat juga gitu. Gak mungkin gak sih kalau HP-nya itu gak hancur? Kayak gue yakin pasti HP-nya juga ikut hancur karena kan disakuin sama dia gitu. Kayak ya gue juga kurang tahu sih ya, maksudnya kan zaman 2006 kan zaman eranya Nokia gitu kan. Nokia kan emang kayak bata banget gitu. Bahkan ada beberapa video yang mereka nembakin HP Nokia seri berapa gitu pakai pistol dan itu nggak hancur Nokianya. Dan ya mungkin HP-nya si Ray Rivera ini kayaknya Nokia yang kasarnya dari lantai 14 aja dia nggak hancur loh. Gue kurang ngerti juga gitu kok bisa si sendal sama handphonenya itu ada di situ. Tapi balik lagi, yang gue pikirin ini sebenarnya kayaknya ulah dari si teman lamanya itu, yaitu si Porter Stansberry. Seperti yang tadi di awal gue udah jelasin kan, kalau si Porter ini bisnisnya di buletin atau percetakan majalah itulah, dan tepatnya di Mount Vernon juga kan. Dan juga tadi kan mobilnya si istrinya yang dipakai sama si Ray ini kan ditemukan terparkir di Mount Vernon juga. Jadi kayak ini udah jelas nggak sih, seharusnya si Porter ini bisa ya terinilah kasarnya terpecahkan gitu, dan dia bisa dibikin mengaku gitu loh. Karena kayak menurut gue ini udah salah satu teori yang paling lurus lah gitu, yang paling nyambung gitu. Dan maksudnya beberapa bukti kuat yang menunjukkan kalau ternyata si Ray ini bukan melakukan aksi bundir itu kan tadi ada saudarinya yang menyatakan kalau si Ray ini kan takut akan ketinggian. Jadi kayak nggak mungkin si Ray sendiri akan naik ke lantai 14 gitu. Dan ya ini udah bener-bener jelas kalau menurut gua pribadi ya, pelakunya adalah si Porter Stansberry. Kalau menurut kalian gimana? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Ray itu kenapa, dan kalau memang ini kasus pengeksekusian, siapa pelakunya? Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang kematian anehnya Ray Rivera. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa aja, dan juga sekalian bantu channel ini biar lebih berkembang lagi, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ya. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.